Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kali ini kita berdoa bersama ya. Kita dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas minggu lalu. Kita belajar hari ini tentang rantai makanan dan pokok pikiran dalam satu paragraf teks non fiksi. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nila. Rantai makanan itu perjalanan makanan dimakan hewan. Coba ada jawaban selain Nila? Proses makanan dimakan, Bu. Oke, karena belum tepat, maka Ibu jelaskan. Rantai makanan itu adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, ada yang tahu nggak urutannya itu apa aja? Produsen, Ya, yang satu, pengurai, terus konsumen 2, dan konsumen 3. jadi di dalam rantai makanan itu ada urutan tertentu. Nah, urutan yang benarnya adalah produsen, konsumen utama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan pengurai. Dan produsen ini biasanya tuh tumbuh-tumbuhan atau kalau di laut namanya phytoplankton. Nah, kalau misalkan konsumen kedua ini biasanya herbivora. Herbivora itu biasanya tikus tanah dan sebagainya. Nah, konsumen kedua ini biasanya memakan daging kayak ular dan sebagainya. Nah, konsumen ketiga ini biasanya lebih luas. Biasanya burung elang, singa, harimau, buaya dan sebagainya. Nah, pengurai ini ada yang tahu nggak? Pengurai itu apa? Oke, karena pada diam semua, gimana kalau Ibu tunjuk aja? Ayo sebelum Ibu tunjuk, ada yang berani nggak? Oke, karena pada diam semua, Ibu tunjuk aja ya. Coba Nagita, pengurai itu apa? Pengurai itu makhluk hidup yang mengurai zat-zat hewan yang sudah mati, Bu. Coba Nila, pengurai itu apa aja? Bakteri dan jamur. Nah, jadi pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat di dalam tubuh hewan yang sudah mati. Contohnya bakteri, cacing, dan jamur. Oke anak-anak, jadi Ibu punya dua gambar di sini. Pertama ada rantai makanan. Yang ini ada yang tahu ini gambar apa? Jaring-jaring makanan, Bu. Kata Nila, ini adalah gambar jaring-jaring makanan. Betul atau salah anak-anak? Betul, Bu. Coba sebutin alasannya kenapa Nagita? Karena gambarnya banyak rantai makanan yang berhubungan. Oke, kata Nagita, di gambar ini banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan antara rantai makanan yang ini dengan jaring-jaring makanan? Coba Nila. Rantai makanan siklus dimakan dalam sebuah ekosistem. Jaring-jaring makanan siklus rantai makanan yang saling menumpang tubuh. Jawabannya kurang tepat. Coba yang lain, Nagita. Rantai makanan itu satu rantai tunggal yang menggambarkan aliran energi dari satu arah di ekosistem. Jaring-jaring makanan, rantai makanan yang saling berhubungan. Oke. Jadi perbedaannya adalah kalau rantai makanan dia serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, tadi udah kita pelajari bahwa urutannya itu ada produsen, di sini tumbuhan produsennya, terus konsumen utamanya di sini terus tanah, konsumen keduanya di sini hewan karnivoranya ular, terus di sini hewan buasnya elang, sebagai konsumen ketiga dan pengurainya di sini ada bakteri atau jamur.
Di sini ada jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan ini gabungan antara rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih. Nah, dilihat nih, kan di sini ada tumbuh-tumbuhan. Nah, terus tumbuh-tumbuhan ini bisa dimakan belalang, bisa dimakan kelinci, bisa dimakan tikus, belalang ini bisa dimakan laba-laba, terus laba-laba ini bisa dimakan burung, makan serangga dan sebagainya. Nah, ini kan di sini beberapa banyak rantai makanan. Nah, makanya dia disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, dia saling berhubungan, saling tumpang tindih tuh. Bisa kalian lihat ya. Selanjutnya, Ibu punya teks non fiksi tentang rantai makanan. Nah, di dalam teks non fiksi ini biasanya ada pokok pikiran. Di sini ada 4 paragraf. Di setiap paragraf itu ada pokok pikiran. Nah, ada yang tahu nggak pokok pikiran itu apa? Ayo, coba tunjuk tangan. Saya Bu, Ya, coba Nagita. pikiran utama paragraf Bu. Ada Nagita, pokok pikiran itu adalah pikiran utama dalam paragraf. Coba Nila, pokok pikiran itu biasanya ada di bagian mana? Bisa di awal, di tengah, ataupun di akhir, Bu. Kata Nila, pokok pikiran itu ada di awal atau di tengah ataupun di akhir. Jadi, pokok pikiran itu adalah pikiran utama dalam satu paragraf yang biasanya terletak di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir.